kita masuk ke doa penutup. Dan yang ketujuh, bahan bingkisan apa yang kami bawa secara simbolis kepada pihak panti yang ada di tempat ini. Dan nanti saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Kasih kau dengan kasih, kasih kau dengan kasih Tuhan. Melihat wajahmu, kemuliaan wajah. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita angkat kembali, kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Melihat wajahmu, kemuliaan wajah. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita sama-sama berdoa kita mulai. Terima kasih Tuhan buat Yayasan Elsion Grace. Terima kasih Tuhan buat segala kasih-Mu yang boleh kami rasakan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang kami jumpai di tempat ini, Yayasan Panti Asuhan Yayasan Elsion Grace. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu dari GKPS Gloria Sagulung yang dibawakan oleh sekolah minggu kami, beserta guru-guru dan kami dari pihak majelis gereja. Kami sangat bersyukur Bapa boleh bertemu bertatap muka di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat keluarga besar kami di sini, keluarga Yayasan Elsion Grace. Kiranya Tuhan tetap senantiasa menyertai, memberkati, membimbing mereka dalam setiap kegiatan di dalam sekolah dan apapun yang menjadi aktivitas mereka Tuhan. Semoga Tuhan tetap yang membimbing dan memelihara mereka. Kami juga berdoa Tuhan, supaya setiap orang, tangan-tangan Tuhan yang ingin memberikan berkat lagi buat yayasan ini, karena Tuhan membuka. Kami juga berdoa Tuhan, buat pengasuh atau orang tua yang berada di tempat ini, di yayasan ini, supaya Tuhan juga memberikan kesehatan, kesabaran, dan membimbing untuk bisa mengarahkan dan untuk bisa Tuhan selalu mengayomi anak-anak kami yang berada di Yayasan Elsion ini. Karena Tuhan tetap Tuhan beserta mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka Tuhan, Tuhan senantiasa yang menjaga mereka. Demikian juga Tuhan, buat kami yang datang dari GKPS Gloria Sagulung, sekolah minggu dan pihak gereja majelis, berkati kami setiap apa yang kami lakukan. Kami Tuhan juga telah merasakan berkat yang daripada-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh berbagi kasih dengan keluarga yang kami temui di sini. Terima kasih Bapa, kami awali ibadah ini, kami awali acara ini, biarlah Tuhan melalui acara yang kami lakukan, yang kami laksanakan pada hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami laksanakan, apapun yang kami buat pada hari ini Tuhan, semuanya itu hanya berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga boleh kami Tuhan melakukannya sesuai dengan apa yang Kau perintahkan buat kami, supaya kami juga Tuhan berbagi kasih saudara-saudara. Terima kasih Bapak. Inilah acara kami, dan sebentar juga kami nanti pulang ke tempat masing-masing. Kiranya lindungi kami dan keluarga kami juga di sini Tuhan. Yayasan Elsion Grace, Tuhan tetap senantiasa menjaga, menyertai mereka. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar
dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita berdoa. Bapa di surga, kami dari sekolah minggu beserta majelis GKPS Gloria Sagulung Tuhan, Engkau tibakan di tempat ini Yayasan Panti Asuhan Elzion Grace dengan sehat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami mau berbagi kasih dengan adik-adik kami yang ada di panti ini. Bentar Tuhan, kami mau dengar-dengar akan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang mengajari kami, sehingga apapun yang menjadi firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar? Kita sehat ya. Baik, yang ada Alkitabnya boleh kita buka dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Di Perjanjian Baru. Yang ada Alkitab boleh dibuka ya. Kakak ulangi. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Kakak bacakan untuk kita semua, boleh diikuti dalam hati. Perpecahan dalam jemaat. Tapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahlah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema dari firman Tuhan ini adalah perbedaan. Ya, jadi perbedaan itu indah. Seperti yang kita baca tadi di firman Tuhan dalam jemaat di Korintus, mereka itu ada kelompok-kelompok. Ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, ada kelompok Kefas, dan ada yang kelompok Kristus. Dan yang keempatnya ini saling menonjolkan dirinya. Kelompok Paulus yang lebih hebat, kelompok Apolos yang lebih hebat karena berkhotbahnya luar biasa. Kelompok Kefas yang lebih hebat karena selalu menuruti Taurat Tuhan. Aku idolaku BTS loh. Siapa yang suka BTS? Terus enggak aku EXO. Lebih ganteng loh EXO, enggak oplas, katanya kan? Nah, semua mereka itu hebat, punya talenta yang luar biasa. BTS juga hebat, EXO juga hebat. Mereka itu adik-adik menghasilkan uang masuk di negaranya yang luar biasa ya, artis K-pop itu. Jadi itu merupakan penghasilan terbesar Korea saat ini. Dan kehebasan mereka digunakan untuk
kebaikan Korea, kebaikan rakyat Korea gitu. Jadi semua kehebatan itu, semua perbedaan itu indah sekali adik-adik. Seperti pelangi. Tahu pelangi kan? Berapa sih warna pelangi? Ada 7. Cara mengapanya? Mejiku hibiniu. Me-nya merah, jingga, kuning, hijau. Apa lagi? Nila, ungu. Mejiku hibiniu. Jadi ada 7 ya. Jadi pelangi itu indah. Coba kalau warnanya merah semua, indah nggak? Enggak. Warnanya ungu semua, indah nggak? Tapi karena mereka sudah bersatu padu dengan perbedaan itu, makanya indah. Seperti lagunya itu kan? Pelangi. Coba kita nyanyikan dulu yuk. 1, 2 ya. Pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapa geraknya? Pelangi ciptaan Tuhan. Iya, jadi tidak semua kita harus sama. Ya, jadi perbedaan itu pada siang hari ini Tuhan, biarlah dalam perbedaan itu kami saling menolong ya Bapak, saling menguatkan, sehingga setiap kelebihan yang kami miliki semuanya kami gunakan untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Tuhan memberkati yayasan Elzion Grace di tempat ini, berkati anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah yayasan ini Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh, boleh berkembang seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka juga boleh mencapai cita-cita di masa depan. Dengan berbagai kekurangan, biarlah Tuhan cukupkan. Ibu Panti, Bapak Panti juga Tuhan kuatkan, berikan selalu kesehatan, rezeki panjang umur, sehingga mereka boleh mengelola yayasan ini Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, dan juga menyayangi anak-anak yang ada di panti ini. Kami juga Tuhan dari KPS Gloria Sagulung, kami mengucap syukur Tuhan buat yang sudah berjerih lelah, buat yang sudah menyumbangkan dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan memberkati berlipat kali ganda Tuhan Yesus, berikan kesehatan, rezeki kepada seluruh orang tua kami, adik-adik kami sekolah minggu, biarlah seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan menyerahkan bingkisan sebagai bentuk, artinya dari kami remaja sekolah minggu di KPS Gloria Sagulung, karena kami juga mau merasakan apa yang kami rasakan juga terhadap adik-adik kami yang di sini. Jadi untuk kepada guru sekolah minggu dan HMD kami juga, marilah kita serahkan bingkisan kita secara simbolis. Terima kasih. Bareng aja sama itu, kasih sama Jangan. Dari KPS Gloria Sagulung, itulah yang bisa kami sampaikan, dan nanti masih ada kita lanjut mungkin sedikit lagi untuk kesan dan pesan. Tapi sebelumnya kita untuk menikmati berkat Tuhan, makan siang dulu ya Bu. Terima kasih. Setelah makan, Kak Mary dah. Doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu Tuhan yang begitu besar, yang Tuhan selalu limpahkan buat kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami telah berkumpul Bapa di sini, keluarga GKPS Gloria Sagulung bersama dengan Yayasan Elzion Grace. Terima kami Bapa untuk merasakan kasih Tuhan terhadap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan keluarga kami yang ada di tempat ini kepadamu. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kepintaran, satuan hati buat mereka. Biarlah Tuhan memelihara mereka Bapa sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga Bapa orang tua kami di tempat ini. Biarlah Tuhan tetap memberikan semangat yang luar biasa buat orang tua kami di tempat ini Bapa, supaya mereka tetap semangat di dalam mendidik anak-anak kami di tempat ini, membesarkan anak-anak kami di tempat ini,
berikan kesehatan yang daripadamu. Tuhan Yesus, masa depan semua anak-anak kami ini Bapa, kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu luar biasa akan mampu memberikan masa depan yang terindah buat anak-anak kami ini semua Bapa. Terkhusus juga Bapa, anak-anak kami dari sekolah minggu Gloria Sagulung, kami serahkan mereka juga kepadamu Tuhan. Biarlah mereka juga mengerti Tuhan betapa besar kasih Tuhan buat mereka, yang semuanya itu Tuhan hanya daripadamu. Tuhan Yesus, kami serahkan mereka kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan anak-anak kami dari Gloria Sagulung ini juga Tuhan memiliki masa depan yang terindah daripadamu. Tuhan Yesus, inilah boleh ibadah kami Tuhan pada hari ini. Biarlah Bapa, ibadah kami hari ini Tuhan, pemujian yang harum di hadapan Tuhan. Bapa, sebentar juga Bapa, jikalau kami menikmati hidangan yang daripadamu, biarlah Tuhan sebelum kami menyicipinya, berkati Tuhan menjadi kekuatan yang baru, kesehatan yang baru dalam tubuh kami masing-masing. Dan apapun yang menjadi aktivitas kami di hari ini Bapa, kami serahkan semua kepadamu. Biarlah Tuhan segala aktivitas kami di hari ini boleh berjalan dengan baik. Berkati Tuhan kami semuanya Bapa. Berkati anak-anak kami di sini, jikalaupun kami nanti mau pulang, biarlah Tuhan anak-anak kami di sini Bapa tetap dalam naungan-Mu, tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, inilah doa harapan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami. Biarlah Tuhan kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Nanti yang diwakilkan oleh adik-adik kami dari remaja di KPS Gloria Sagulung Adil, kita akan mendengarkan dulu bagaimana kisah histori dari panti ini dan anak-anaknya ada berapa, bagaimana latar belakangnya, supaya nanti Bu, adik-adik kami yang remaja ini. Tuhan Yesus sangat baik, amin. Ya, puji nama Tuhan, kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa baik. Sebelumnya mungkin boleh saya kenalkan dulu diri saya, karena dia nggak tahu abang ini. Iya, puji Tuhan. Saya Ibu Roma, dipanggil Ibu Roma, Boru Tambunan, dan puji Tuhan, dan juga suami saya Marga Purba, tapi dari Toba. Kalau ini dari Simalungun, ya sama sebenarnya. Ya, mohon maaf suami saya tidak ada di sini sekarang karena kemarin pagi berangkat ke Sidikalang karena mertua saya yang laki-laki lagi satu minggu ini dalam keadaan kritisnya begitu. Jadi saya sebagai seorang istri harus berhikmat untuk semuanya. Saya katakan Bapak berangkat saja, mumpung Bapak masih bisa diajak bicara. Jadi mohon maaf karena suami saya tidak ada, dan barusan pas tadi tim datang ke jemaat dari GKPS nyampe, suami saya baru nyampe di rumah. Jadi mohon maaf hal itu, dan mohon tepangan doa untuk mertua saya supaya Tuhan juga yang menyembuhkan. Ya, puji nama Tuhan. Sedikit saya sampaikan bagaimana perjalanan ataupun bagaimana Tuhan boleh memberkati kami melalui yayasan ini. Dulu saya sekolah di Batam Center. Itu kalau Bapak Ibu ada yang tahu, itu sekolah di Rosdale, itu perumahan Rosdale, itu sekolahnya Bapak Johannes Tarigan. Jadi saya angkatan pertama di sana sekolah, dan waktu saya sekolah di sana, setiap pengajar kita selalu berkata, menubuatkan kalau saya itu akan mengasuh anak-anak yang antar anak-anak yatim begitu. Pada saat itu saya belum mengerti akan panggilan itu, saya seperti abaikan begitu. Lalu setelah itu saya pelayanan ke belakang Padang, dan dari belakang Padang saya pindah ke Surabaya dan Jakarta dan sampai ke Medan. Jadi saya di Medan dulu, di Padang Bulan dan Pancur Batu. Dan selama saya ada di Medan, beberapa gereja interdenominasi juga mengajak saya karena Tuhan berikan saya talenta untuk bernyanyi. Beberapa gereja dari interdenominasi mengajak saya untuk menjadi song leader atau pemimpin pujian di acara KKR ke daerah-daerah. Nah, setiap pembicara ataupun hamba Tuhan juga yang melayani firman
selalu berbicara juga berdoa untuk saya dan mengatakan seperti apa waktu saya masih sekolah begitu. Jadi pada saat saya sudah semakin mengerti akan panggilan Tuhan, saya katakan, Tuhan ini saya. Kalau memang Tuhan kehendaki saya untuk melayani yang seperti itu, saya siap. Begitu. Dan puji Tuhan tahun 2005 kami menikah bersama dengan Pak Purba, dan saya sampaikan hal itu kepada suami saya, dan kebetulan latar belakang suami saya juga putus sekolah hanya sampai SMP, berhubung karena abang kami nomor 2 pada saat itu kuliah, dan di atas kami juga ada yang masuk kuliah juga. Mertua saya tidak mengizinkan untuk masuk sekolah karena dulu suami saya minta STM, pada saat itu dulu masih STM, dan sekolah dari Sidikalang harus ke Siantar katanya. Jadi hampir sama biaya yang diperlukan pada saat itu, sehingga membuat suami saya putus sekolah. Nah, singkat cerita, apa yang menjadi visi yang Tuhan taruhkan bagi saya sampaikan kepada suami saya, dan itu berhubungan, ada connect begitu, sehingga kami berdoa untuk hal itu. Dan kami doakan hal itu selama beberapa tahun. 6 tahun sudah diserahkan kepada kami, yang artinya apa yang dibawa ini akan menjadi milik kami. Ya, terima kasih untuk semuanya, untuk semua sekolah minggu, untuk semua orang tua, untuk semua jemaat, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di GKPS yang ada di Simpang Nato. Apa yang sudah dilakukan ini adalah bagian daripada firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan, Engkau memberkati aku pada saat aku pada saat aku telanjang, pada saat aku lapar dan haus, Engkau sudah memberikan aku makan dan minum. Inilah melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu sudah melakukannya, memberikannya bagi kami, dan kami percaya apa yang sudah dilakukan dari seluruh jemaat yang ada di GKPS Simpang Nato, Tuhan memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan, pelayanan yang ada di sana juga semakin diberkati. Saya kurang tahu apakah hamba Tuhan atau pendeta yang ada di sana Ibu Happy Purba, karena Ibu Happy Purba juga kenal dengan kami, sudah pernah bertemu dengan Ninang itu. Ya, saya kurang tahu apakah itu juga yang ada di sini. Ya, siapapun yang menjadi hamba Tuhan kita, menjadi pendeta kita di sini, tolong sampaikan salam kami dan terima kasih kami. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak, dan Tuhan Yesus semakin memberkati kita. Amin. Tadi kita adik-adik sudah mendengarkan bagaimana histori dari panti ini, bahkan sudah dijelaskan juga bagaimana latar belakang adik-adik yang ada di sini, dan kita juga tetap mari doakan mereka, lapang mereka dalam doa agar mereka juga tetap bersukacita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan mendengarkan mungkin kesan atau pesan dari mewakili remaja sekolah minggu GKPS Gloria Sagulung, Adiel. Kita semua sangat senang bisa berkumpul bersama-sama di sini dengan Yayasan Elsion Grace. Kita itu semua sama. Lalu mari kita sama-sama mendoakan agar supaya kita ini menjadi lebih baik lah semuanya. Ya, dan apapun yang menjadi tujuan kita, apapun yang menjadi goals kita, cita-cita kita bisa tercapai, bisa kita dapat lah di masa depan. Itu kesan saya. Lalu pesan saya berdampak lah untuk yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita meninggalkan tempat ini, selanjutnya kita akan berfoto bersama dengan adik-adik kami yang di panti, supaya ada sebagai simbol kenang-kenangan bahwasanya anak sekolah minggu remaja GKPS Gloria Sagulung pernah melakukan kunjungan kasih ke panti asuhan Elsion Grace. Kami persilakan. Ayo deh. Dalam Yesus kita bersaudara,
kita bersaudara dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kemenangan.